Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi determinan dan reduksi baris. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. A few moments later. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama ada definisi. Permutasi himpunan bilangan bulat 1, 2 sampai dengan n itu adalah susunan bilangan-bilangan bulat itu menurut aturan tertentu dengan tidak menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Nah, yang pertama di sini ada contoh. Ada 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan-bilangan bulat 1, 2, dan 3. Permutasi-permutasi ini adalah, nah untuk penjawabnya kita bisa mengurutkan. Yang pertama itu adalah 1, 2, 3. Kemudian kita urutkan lagi dari 2, 1, dan 3. Kemudian 3, 1, 2. Selanjutnya 1, 3, 2, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Nah, dari jawaban ini kita lihat bahwa tidak ada angka yang hilang dari himpunan yang pertama, tidak ada juga angka yang diulangi. Nah, kemudian di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini tentang cara menghitung banyaknya permutasi dari suatu himpunan. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung banyaknya permutasi himpunan dari 1, 2 sampai dengan n, yaitu adalah n faktorial. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya, n faktorial itu sama dengan n dikali dengan n dikurang 1, kemudian dikali dengan n kurang 2, kemudian dikali dengan n kurang 3, dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Nah, contohnya di sini kita ada himpunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka n-nya itu adalah bilangan yang terakhir, yaitu di sini ada 4, berarti n sama dengan 4. Nah, kemudian kita faktorialkan. 4 faktorial itu sama dengan 4. Nah, 4 dikurang 1 itu 3, kemudian dikali dengan 4 dikurang 2 itu sama dengan 2, kemudian 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Nah, dari hasil perkalian ini kita dapatkan 24. Berarti ada 24 permutasi berbeda untuk himpunan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya itu ada contoh yang ketiga. Untuk menyatakan permutasi umum dari himpunan 1, 2, sampai dengan n, itu kita dapat menuliskannya sebagai J1, J2, sampai dengan Jn. Nah, di sini Jn itu adalah bilangan bulat pertama dalam permutasian, J2 adalah bilangan bulat kedua, J3 adalah bilangan bulat ketiga, dan seterusnya. Nah, sebuah inverse dikatakan terjadi dalam permutasi J1, J2, sampai dengan Jn, itu terjadi jika sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. Nah, jumlah inverse seluruhnya yang terjadi dalam permutasi itu dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, kita carilah bilangan bulat yang lebih kecil dari J1 dan yang membawa J1 dalam permutasian tersebut. Yang kedua, kita carilah banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari J2 dan yang membawa J2 ke dalam permutasian tersebut. Kemudian kita teruskanlah proses penghitungan ini untuk J3 sampai dengan Jn kurang 1. Nah, kemudian jumlah bilangan-bilangan ini akan sama dengan jumlah inverse seluruhnya dalam permutasi tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini yang pertama ada himpunan berisi bilangan bulat 6, 1, 3, 4, 5, dan 2. Kemudian kita pakai cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita lihat
angka atau bilangan bulat di sebelah kanan angka 6 ini yang lebih kecil dari 6, yaitu ada 1 itu lebih kecil daripada 6, berarti kita hitung 1, 3 itu lebih kecil dari 6, kita hitung 2, 4 itu lebih kecil dari 6, kita hitung 3, kemudian 5 itu juga lebih kecil dari 6, berarti ada 4, kemudian 2 juga lebih kecil dari 6, maka angka yang lebih kecil dari 6 itu ada 5. Di sini kita tulis 5. Kemudian di sini ada bilangan bulat kedua ada 1. Kita lihat angka sebelah kanan dari 1 yang lebih kecil dari 1. 3 itu lebih besar daripada 1. 4 juga lebih besar, 5 juga lebih besar dari 1, 2 juga lebih besar dari 1, maka tidak ada. Kita tulis 0. Kemudian ditambah dengan bilangan bulat ketiga, di sini ada 3. Di sini ada 3. Kita lihat angka yang lebih kecil di sebelah kanannya 3. 4 lebih besar, berarti tidak kita hitung. 5 juga lebih besar, 3 lebih kecil dari 3. 2, maaf, sini ada 2 itu lebih kecil daripada 3, berarti kita tulis 1. Kemudian lanjut bilangan bulat keempat, di sini ada 4. 4 kita lihat bilangan di sebelah kanannya, di sini 5 itu lebih besar dari 4, maka kita tidak hitung. 2 itu lebih kecil dari 4, berarti kita cuma punya 1. Terus 5 itu di sebelah kanannya cuma ada bilangan bulat kedua, 2 itu lebih kecil dari 5, berarti 1. Nah, jumlah dari perhitungan tadi itu adalah banyaknya inverse dari himpunan tersebut, yaitu ada 8. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada himpunan yang kedua dan himpunan yang ketiga. Nah, untuk himpunan yang ketiga ini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini tidak ada inverse dalam permutasian ini karena 1 itu adalah angka terkecil dari himpunan ini. Di sebelah kanan dari angka 1 itu tidak ada yang lebih kecil daripadanya, maka tidak ada inverse dalam permutasian ini. Begitupun 2 tidak ada yang lebih kecil dengannya di sebelah kanan, 3 juga lebih kecil daripada 4, maka kita simpulkan tidak ada inverse dalam permutasian ini. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk pada definisi yang kedua. Sebuah permutasi dinamakan genap jika jumlah inverse seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang genap, dan dinamakan ganjil jika jumlah inverse seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang ganjil. Di sini ada contoh tabel yang mengklasifikasikan berbagai permutasi dari 1, 2, 3 sebagai genap atau ganjil. Nah, di sini ada pertama himpunan 1, 2, 3. Kita lihat di sebelah kanan dari angka bilangan bulat pertama, yaitu 1, di sebelah kanannya ada apa tidak yang lebih kecil daripada angka 1. Yaitu tidak ada, karena 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 1, maka banyaknya inverse-nya itu adalah 0. 0, maka kita klasifikasikan genap. Kemudian himpunan yang kedua ada 1, 3, 2. Yang bilangan bulat pertamanya ada 1. 1 itu kita lihat di sebelah kanan, 2 lebih besar daripada 1, 3 juga lebih besar daripada 1, maka untuk angka 1 ini kita tulis 0. Kemudian 3 itu kita lihat angka sebelah kanannya itu 2. Nah, 2 ini lebih kecil daripada 3, maka ada 1. Maka dari himpunan 1, 3, dan 2 itu ada 2 inverse. Nah, ada 1 inverse, maka kita klasifikasikan dia di ganjil. Kemudian yang ketiga ada himpunan 2, 1, dan 3. Nah, di sini kita lihat 2. 2 itu di sebelah kanannya ada angka 1. Angka 1 itu kecil daripada 2, maka kita tulis 1. Kemudian 1 di sebelah kanannya ada angka 3. Angka 3 itu lebih besar daripada 1, maka ditambah dengan 0, maka hasilnya itu tetap 1, maka kita klasifikasikan dia di ganjil. Kemudian seterusnya. Baiklah, untuk
penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Priyanti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke definisi. Nah, misalkan A adalah matriks kuadrat, fungsi determinan dinyatakan oleh det. Dan kita definisikan det A ini sebagai jumlah hasil kali elementer bertanda dari A. Nah, jumlah determinan A kita namakan determinan A. Nah, contohnya, tentukan determinan dari A sama dengan 213, 0, min 14, 520. Penyelesaiannya bisa kita lihat. Kita tulis ulang, kemudian ini juga kita tulis ulang di sini 2, 1, 0, min 1, 5, 2. Kemudian kita jumlahkan. Kita kalikan 3 kali min 1 kali 5, 2 kali 4 kali 2, 1 kali 0 kali 0. Nah, hasilnya min 15 kita tambahkan dengan 16 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, determinannya di sini 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi determinan A-nya sama dengan 19. Jadi dengan cara ini terlihat jelas bahwa determinannya sama dengan jumlah hasil kali diagonal kanan, jumlah hasil kali diagonal kiri. Sekarang kita masuk ke teorema 1. Nah, bunyinya jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh sebuah matriks segitiga atas 4x4 yang umumnya mempunyai bentuk seperti ini. Kemudian contoh sebuah matriks segitiga bawah 4x4 yang umumnya mempunyai bentuk seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan determinan dari matriks berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6. Nah, bunyi teorema satunya kan, jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Artinya, kalau dalam sebuah matriks ada satu baris atau kolom yang semuanya 0, otomatis determinannya sama dengan 0. Nah, matriks A memiliki baris kedua yang seluruhnya 0, seluruh elemennya 0. Nah, menurut teorema 1, jika ada satu baris 0, maka determinan A-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah determinan A sama dengan 0. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 2. Jika adalah matriks N dikali N, maka determinan A hasil kali entry-entry diagonal utama, yakni determinan A sama dengan 11, A11, A22 sampai ANN. Contohnya di sini ada matriks 2, 7, min 3, 8, 3, 0, min 3, 7, 5, 1, 0, 0, 6, 7, 6, 0, 0, 0, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 4. Untuk menyelesaikan matriks ini, kita akan kalikan diagonal utamanya ini, yaitu 2 dikali min 3, dikali 6, dikali 9, dikali 4, sama dengan min 1296. Selanjutnya, teorema 3. Jika A1 adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A sama dengan K determinan A. Jika A1 adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A sama dengan min determinan A. C. Jika A1 adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A sama dengan determinan A.
Contoh, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 4, 1, 2, 3. A1 sama dengan 4, 8, 12, 0, 1, 4, 1, 2, 1. A2 0, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. A3 1, 2, 3, min 2, min 3, 2, 1, 2, 1. Dapat dihitung determinan dari masing-masing matriks ini, yaitu 1 dikali min 7 ditambah 5 sama dengan min 2. A1 sama dengan 4 dikali 1 dikali 1 dikurang 4 dikali 2 sama dengan min 7 ditambah 1 dikali 20 sama dengan 4 dikali min 7 min 28, 1 dikali 20 20 sama dengan min 8. A2 sama dengan min 1 dikali min 7 ditambah 1 dikali min 5 sama dengan 7 min 5 sama dengan 4. A3 sama dengan 1 dikali min 7 ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi sama dengan min 7 min 8 ditambah 13 sama dengan min 2. Selanjutnya teorema 4. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Nah, transpos hanya menukar posisi baris dan kolom, tetapi struktur perkalian pada determinan tidak berubah, sehingga nilainya tetap sama. Contoh. Jangan gelap, baby. Matriks A. Ulang. Masuk ke contoh. Langsung saja kita masuk ke contoh. Matriks A 1, 2, 3, 4. Hitunglah determinan dari A. 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Lalu tentukan transpos dari A. A transpos 1, 3, 2, 4. Hitunglah determinan A transpos. 1 kali 4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Jadi kita dapat determinan A-nya itu sama dengan min 2, determinan A transposnya itu sama dengan min 2. Sehingga sama kayak teorema tadi. Selanjutnya teorema kelima, misalkan A aksen dan A double aksen adalah matriks n kali n yang hanya berbeda dalam baris tunggal, katakanlah baris ke R, dan anggaplah bahwa baris ke R dari A double aksen dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari A aksen. Maka determinan A double aksennya sama dengan determinan A ditambah determinan A aksen. Hasil yang serupa berlaku untuk kolom-kolom itu. Contoh, misalkan matriks A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4 dan A aksennya itu sama dengan 1, 2, 5, 6. Nah, perhatikan bahwa baris pertama itu sama persis, yaitu 1, 2. Baris keduanya berbeda. Nanti kita jumlahkan baris keduanya. Dapatlah A double aksennya 1, 2, 3 ditambah 5, 4 tambah 6. Jadi A double aksennya 1, 2, 8, 10. Hitunglah determinan A aksen dan A double aksennya. Determinan A 1 kali 4 dikurang 2 kali 3 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Determinan A aksennya 1 dikali 6 dikurang 2 kali 5 sama dengan 6 dikurang 10 sama dengan min 4. 1 dikali 10 dikurang 2 dikali 8 sama dengan 10 dikurang 16 sama dengan min 6. Kita masukkan ke teorema tadi. Determinan A double aksennya itu sama dengan min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Determinan A double aksennya kita dapat min 6 berarti sama. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang teorema 6, yaitu berbunyi
Jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam contoh. Nah, di sini terdapat sebuah matriks, yaitu ada matriks A dan 1, 2, 3, 5 dan matriks B-nya itu sama dengan 1, 3, 4, 2. Nah, di sini kita disuruh cari ini determinan dari AB. Nah, untuk membuktikan determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B, maka pertama kali itu kita cari dulu nih determinan dari A-nya, itu dengan cara determinan A itu dari matriksnya itu sama dengan, nah untuk rumus mencari determinan seperti yang kita tahu bahwa misalnya terdapat sebuah matriks, ini ada A, kemudian B, C, dan D. Nah, untuk mencari determinan dari matriks ini, kita bisa menggunakan rumus A kali D dikurang A kali AD dikurang BC. Nah, di sini kita kan udah tahu nih matriksnya itu 1, 2, 3, 5. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 2, C-nya itu sama dengan 3, dan D-nya itu sama dengan 5. Nah, langsung aja nih kita cari determinan dari matriks A, yaitu dengan cara AD, yaitu 1 dikali 5 dikurang BC, 2 dikali 3, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5, dan 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi 5 dikurang 6 itu sama dengan min 1. Oke, kita lanjut mencari determinan B. Nah, untuk mencari determinan B sama seperti mencari determinan A, langsung aja kita kalikan AD 1 dikali 2 dikurang 3 kali 4 sebenarnya 2 dikurang 12 sama dengan min 10. Nah, selanjutnya ini kita coba cari dengan determinan AB itu dengan secara langsung gitu. Ini determinan AB, A-nya itu tadi 1, 2, 3, 5, kemudian B-nya itu 1, 3, 4, 2. Nah, ini langkah pertama yang kita gunakan itu bisa mengalihkan matriks ini, yaitu 1 kali 1 itu kan sama dengan 1, 2 kali 4 sama dengan 8, jadi 1 tambah 8 itu sama dengan 9, gitu juga seterusnya, sehingga kita peroleh itu sama dengan ini 9 dikali 19 dikurang 7 dikali 23 sama dengan 171 dikurang 161 sama dengan 10. Nah, untuk membuktikan bahwa determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B, itu jadinya kayak tadi kan determinan AB-nya itu kita peroleh 10 sama dengan determinan A-nya itu sama dengan min 1 dikali min 10, jadi 10 sama dengan 10, jadi teorema ini terbukti. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki teorema 7. Teorema 7 ini berbunyi sebuah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinannya itu tidak sama dengan 0. Misal, ini terdapat matriks A. Matriks A tadi kan kita udah cari tuh determinan dari matriks A itu sama dengan min 1. Nah, jadi determinan A ini kan tidak sama dengan 0. Jadi A-nya itu dapat dibalik. Nah, akibatnya determinan A inverse atau ya itu sama dengan 1 per determinan A. Jadi determinan A-nya itu sama dengan tadi kan min 1. Kita cari nih kebalikannya dengan cara 1 per determinan A dikali matriksnya. Jadi 1 per min 1 dikali 1, 2, 3, 5. Sehingga kita peroleh kebalikannya itu adalah min 1. Tadi kan bilang jadinya itu nih determinan A inverse-nya itu atau kebalikannya itu min 1 dan determinan itu sama dengan min 1. Jadi terbukti. Dari penjelasan sebelumnya kita lihat determinan R itu tidak sama dengan 0. Maka R itu tidak mempunyai suatu baris bilangan 0. Sehingga dengan demikian
R itu sama dengan 1. Nah, akibatnya, jika A dapat dibalik, maka determinan A. Maka untuk determinan A ini menjadi 1 berbanding dengan determinan A. Untuk determinan A absen sama dengan 1 berbanding determinan A. Nah, untuk buktinya kita lihat di sini, A absen A itu sama dengan identitas. Maka determinan A absen A yaitu determinan identitas, yakni kita lihat determinan kita lihat dari pembuktiannya, determinan A absen dikali determinan A itu sama dengan 1. Dengan pembaginya yaitu determinan A-nya sendiri. Nah, di sini kita masuk ke contoh di mana hitungan determinan A, di mana A-nya yaitu 3, 4, minus 1, 0, 3, min 1, 1, 1, 2. Nah, untuk penyelesaiannya, nah kita di sini terserah ya, kita mau buat ke segitiga atas bisa, ke segitiga bawah bisa. Tapi kalau kita lihat nolnya di sini ada di bawah 3, ini akan lebih mengarah dan lebih mudah untuk kita coba ke segitiga bawah. Nah, jadi di sini tidak ada satu utama ya. Jadi kita hanya mengubah ini untuk satu ini untuk menjadi 0. Jadi di sini saya buat untuk baris 3 supaya menjadi 0, yaitu untuk baris ketiga kolom ketiga saya kalikan dengan minus 1/3 dikali dengan baris 1 kurang baris 3 yaitu 0. Untuk baris keduanya, untuk kolom ketiganya min 1/3 dan kolom ketiganya 7/3. Nah, setelah dapat 0 di sini, dan berikutnya ini kan sudah 0, jadi kita akan mengubah ini menjadi 0 lagi. Tapi di sini terlihat pecahan. Jadi di sini kita jadikan satu dulu. Kita kalikan dengan minus 3 dikali baris 3 supaya menjadi 1. Di sini saya kalikan dengan min 3 agar hasilnya 1. Kalau kita lihat dalam perkalian konstanta itu menghasilkan konstanta, maka dikali dengan determinan, berarti matriks yang sudah terjadi ini minus 3 dikali determinan A. Supaya determinan A ini tidak berubah nilainya, maka determinan A dikali dengan minus 1/3 gitu. Nah, di sini kan sudah terjadi 0, maka untuk satu tahap lagi kita menjadikan nih satu ini menjadi 0. Nah, di sini untuk menjadikan 0 kita ubah dengan 1/3 dengan dikali dengan baris 1 dikurang baris 3. Nah, di sini ada keterangan untuk mengalihkan suatu baris dengan konstanta, menukar baris dengan menambah kelipatan suatu baris terhadap baris lain. Sudah terbentuk matriks segitiga. Nah, di sini sudah terbentuk untuk matriks segitiga bawah. Nah, jadi di sini sudah bisa dikatakan determinan A sama dengan minus 3 dikali dengan hasil kali entry-entry pada diagonalnya. Kita lihat ini 3 minus 1/3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan minus 20/3 yang hasilnya yaitu 20.